Sampai sekarang, saya mau mendapat penjelasan yang cukup jelas dari tim proposisi mengenai pada dasarnya mengapa kebijakan akan dari tim oposisi. 2 poin pertentangan pada pidato ini. Pertama, mengenai kebijakan dan apakah aktivis itu sebenarnya sudah secukup itu. Dan kedua, mengenai partisipasi, apakah mahasiswa dan anak muda akan melanjutkan suatu sisi politik yang jauh lebih bagus di kedua sisi. Argumentasi pertama, poin pertentangan pertama mengenai kebijakan, apakah aktivis sebenarnya cukup? Hal yang mereka anggap pasti adalah di saat aktivis itu bisa mendemo, itu saatnya mereka pasti bisa bikin kebijakan, padahal sudah ada 3 hal padahal. Pertama, mengerti bahwa oposisi pemerintah seperti aktivis dan demo adalah suatu hal di mana mereka itu orang-orang biasa yang tidak memiliki kuasa. Itu kenapa pemerintah tidak ingin mendengarkan mereka di saat mereka tidak akan bisa memberikan dampak yang sungguh buruk sampai pemerintah itu terpaksa untuk mendengar, bukan? Saya sudah bilang ini dari pidato pertama saya, mereka sangat amat dismissive. Tapi kedua, kalau jumlahnya itu memang sebanyak itu, sadari bahwa ada dampak buruk seperti demonstrasi yang menyebabkan hal-hal itu menjadi rusak, misal jalanan yang dirusakkan atau hal seperti itu. Ini berarti bahwa kapital finansial jika memang terwujudnya sebuah kebijakan akan diambil untuk fokus untuk membenarkan hal ini, ataupun mereka akan fokus untuk membenarkan hal ini dengan waktu, dan waktu yang seharusnya sangat akan dengan baik sisi mereka. Amanda sudah membawa ini di P3. Tapi ketiga, saat ada begitu banyak aktivis dan lihat ini gak berhasil, ini saatnya mereka males dan merasa bahwa aktivisme itu sebenarnya akan mati. Sadar bahwa ada banyak sekali aktivis dan politisi yang memang pada dasarnya itu bisa membuat suatu kebijakan dan suatu hal yang dilakukan sekolah-sekolah yang bagus yang perlu dibangun, padahal isunya sebenarnya akses kepada sekolah tersebut karena sangat mahal, makanya dari itu utang-utang dari mahasiswa harus diangkat di Amerika misalnya. Mengapa kita mau menang poin pertentangan ini? Sadari 2 hal. Pertama, mereka gak pernah jelasin mengapa secara jangka panjang mereka akan berhasil. Kita bilang di saat Anda itu bisa menjilat, misal saat Anda itu masuk parpol untuk beberapa tahun dan bisa membuat kebijakan, itu saatnya Anda memiliki suatu hal yang jangka panjang benar. Karena mereka jika ingin mereka membuat 10 kebijakan, mereka harus menembak sebesar-besarnya 10. Waktu dan tempat dipersilahkan.